Pada masa kolonial Belanda, pendidikan adalah hak istimewa yang hanya bisa dimiliki oleh segelintir orang. Rakyat pribumi seringkali tidak diizinkan untuk belajar di sekolah pemerintah atau hanya diberikan pendidikan dasar tanpa kesempatan untuk berkembang. Tetapi di tengah situasi itu, muncullah semangat baru. Orang-orang Indonesia mulai mendirikan sekolah mereka sendiri, bebas dari pengawasan pemerintah kolonial. Salah satu jejak sejarah penting tentang hal itu tercatat dalam artikel berbahasa Belanda berjudul Blitar, Staatsmeer, Wildescholen, yang berarti semakin banyak sekolah liar di Blitar. Artikel ini diterbitkan di surat kabar berbahasa Belanda sekitar tahun 1930-an, yaitu pada masa Hindia Belanda. Berita ini berasal dari kota Blitar, Jawa Timur, sebuah wilayah yang saat itu sedang berkembang pesat dalam bidang pendidikan. Artikel tersebut melaporkan bahwa semakin banyak sekolah yang berdiri tanpa izin pemerintah kolonial dan disebut sebagai Wildescholen atau sekolah liar. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa di Blitar semakin banyak sekolah yang berdiri secara mandiri, seperti Taman Siswa, Muhammadiyah, dan Mardi Siswo. Pemerintah Belanda menyebutnya liar karena sekolah-sekolah ini tidak tunduk pada pengawasan mereka. Namun, bagi masyarakat pribumi, sekolah-sekolah tersebut adalah harapan, tempat mereka belajar bahasa Indonesia, budaya, dan nilai-nilai bangsa. Bahkan, disebutkan bahwa biaya sekolah saat itu hanya 2,5 gulden per bulan, agar pendidikan tersebut dapat dijangkau oleh semua kalangan. Lebih dari sekedar berita pendidikan, artikel ini juga mencerminkan dua hal penting, yaitu tumbuhnya kesadaran rakyat Indonesia untuk membangun pendidikan sendiri di luar sistem kolonial dan kekhawatiran pemerintahan Belanda terhadap semangat baru ini. Mereka juga menyadari bahwa melalui pendidikan, rakyat bisa belajar berpikir kritis dan mulai mempertanyakan ketidakadilan. Jadi, pendidikan bukan lagi sekedar ilmu, tetapi menjadi bentuk perlawanan yang halus dan cerdas. Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922 dan Muhammadiyah oleh Ahmad Dahlan pada 1912 menolak sistem pendidikan kolonial yang diskriminatif. Mereka menciptakan sekolah yang terbuka untuk semua dengan nilai-nilai kemerdekaan dan kebangsaan. Pemerintah kolonial merasa terancam lalu mengeluarkan Wildescholen Ordonnansie pada tahun 1932. Peraturan yang memaksa sekolah-sekolah swasta agar berada di bawah kendali mereka. Tetapi semangat para guru dan murid tidak padam. Justru peraturan itu memperkuat tekad masyarakat untuk tetap belajar merdeka. Sekolah-sekolah ini lahir dari rakyat untuk rakyat. Mereka bukan hanya tempat belajar membaca atau berhitung, tetapi juga ruang untuk menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap budaya sendiri. Bahasa Indonesia diajarkan, lagu daerah dinyanyikan, dan nilai-nilai moral ditanamkan. Taman Siswa memperkenalkan sistem AMONG, pendidikan dengan kasih sayang, kebebasan, dan rasa saling percaya antar guru dan murid. Di sini, pendidikan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan paksaan dari atas. Bahkan, perempuan mulai ikut aktif mengajar, menandai lahirnya perubahan besar dalam masyarakat. Dari sisi politik, berdirinya sekolah-sekolah ini adalah bentuk perlawanan tanpa senjata. Pemerintah Belanda mencoba mempertahankan kekuasaan lewat sekolah resmi mereka, tetapi gagal menahan semangat rakyat untuk belajar. Sekolah-sekolah pribumi menanamkan semangat kebangsaan dan perlahan mengubah pola pikir generasi muda. Istilah liar yang dipakai media kolonial menunjukkan ketakutan Belanda karena mereka sadar pendidikan bisa melahirkan generasi yang berpikir secara berani dan bebas. Artikel ini juga menunjukkan bagaimana media massa berperan dalam bentuk opini masyarakat. Koran kolonial menjadi alat penyebar ide-ide Belanda dan tanpa disadari juga menyebarkan semangat kemerdekaan. Gaya tulisannya tampak netral, namun pemilihan kata Wildescholen menandakan sikap merendahkan. Meskipun begitu, justru karena berita seperti ini, semakin banyak orang mengetahui adanya sekolah nasional yang memperjuangkan pendidikan pribumi. Media tanpa sadar menjadi jembatan penyebar gagasan kebebasan.
Melalui artikel Blitar Statesman Veldeskolen, kita belajar bahwa perjuangan tidak selalu dilakukan di medan perang. Ada perjuangan yang lahir di ruang-ruang kelas kecil, di antara papan tulis, kapur, dan semangat guru serta murid yang haus ilmu. Sekolah-sekolah seperti Taman Siswa, Muhammadiyah, dan Mardi Siswo menyalakan api kesadaran nasional. Pendidikan menjadi alat perlawanan, politik menjadi kesadaran, dan media menjadi saksi dari proses panjang menuju kemerdekaan. Artikel sederhana dari koran Belanda ini ternyata merekam salah satu bab paling penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kisah ini mengingatkan kita bahwa pendidikan bukan hanya soal belajar, tetapi tentang perjuangan, keberanian, dan kebebasan.